Sepak bola Olimpiade Tokyo akan segera dimulai. Matchday pertama akan berlangsung pada 22 Juli 2021, menyebar di 4 grup dengan sistem setengah kompetisi. Jadi akan ada 3 pertandingan pada babak penyisihan grup. Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Brasil adalah juara bertahan cabang sepak bola Olimpiade saat mereka menjadi tuan rumah turnamen ini pada tahun 2016. Larangan klub di Olimpiade. Krisis kesehatan saat ini menyebabkan banyak klub sepak bola, terutama di Eropa, tidak mengizinkan pemainnya pergi membela tim nasional di ajang Olimpiade Tokyo. Salah satu korban larangan ini adalah penyerang Liverpool Mohamed Salah, yang sebenarnya sangat ingin pergi mempersembahkan medali emas bagi negaranya Mesir. Tetapi dengan Liga Inggris akan dimulai pada 14 Agustus 2021, hanya selang 8 hari saja setelah final Olimpiade, dan Liverpool tidak ingin kehilangan sang striker Mesir itu, maka klub keberatan dengan kepergiannya. 16 tim sepak bola Olimpiade. Jepang merupakan tim tuan rumah. Kemudian Prancis, Jerman, Rumania, dan Spanyol merupakan 4 tim teratas Piala Eropa U21 yang diselenggarakan pada tahun 2019. Selandia Baru merupakan pemenang kualifikasi Olimpiade zona Oseania, sementara Mesir, Pantai Gading, dan Afrika Selatan adalah 3 tim teratas turnamen Piala Afrika U23 pada tahun 2019. Australia, Arab Saudi, dan Korea Selatan adalah 3 tim terbaik dari AFC U23 tahun 2020. Sedangkan Argentina dan Brasil lolos dari kualifikasi Olimpiade zona Amerika Selatan. Honduras dan Meksiko lolos dari kualifikasi serupa zona Amerika Tengah, Utara, dan Karibia. Aturan U24 di Olimpiade. Sebagaimana biasanya di setiap turnamen Olimpiade, seluruh tim nasional diwajibkan mendaftarkan para pemain yang berusia di bawah 23 tahun. Hanya 3 pemain yang diizinkan overage atau berusia di atas 23 tahun. Dengan Olimpiade Tokyo semula dijadwalkan pada tahun 2020, maka batas umur yang sudah ditetapkan adalah mereka yang lahir setelah 1 Januari 1997. Usai ditunda 1 tahun akibat krisis kesehatan saat ini, FIFA memutuskan untuk tetap dengan ketentuan soal tanggal 1 Januari 1997 sebagai batas lahir, sehingga tim sepak bola kali ini akan memiliki kategori U24, bukan U23 seperti yang biasanya terjadi saat Olimpiade. Selain itu, alih-alih 16 pemain seperti biasanya, setiap tim kali ini diizinkan memasukkan 22 nama pemain, guna mengantisipasi ada insiden terpapar sepanjang turnamen. Daftar pemain bintang yang absen di Olimpiade. Kita tidak akan menjumpai banyak nama terkenal di Olimpiade Tokyo, dengan banyak klub tidak mengizinkan para pemainnya membela tim nasional mereka masing-masing, akibat jadwal yang mepet dengan dimulainya kompetisi baru di liga masing-masing. Juga kekhawatiran soal karantina negara asal dengan beberapa tetap mengharuskan karantina sekalipun negatif. Selain ketakutan akan terpapar di asrama Olimpiade dan memperumit aturan soal kepulangan ke negara asal. Kita tidak akan melihat ada nama yang cukup terkenal dari skuad Prancis. Eduardo Camavinga dari Rennes dan William Saliba dari Arsenal semula masuk skuad, tetapi dicoret karena keberatan dari klubnya masing-masing. Beruntung Takefusa Kubo diizinkan bermain oleh Real Madrid, sehingga dari tim Jepang kita melihat setidaknya 1 nama terkenal. Selain Maya Yoshida dari Sampdoria yang akan bertindak sebagai kapten. Dari tim nasional Selandia Baru kita akan melihat Burnley Chris Wood dan juga pemain belakang West Ham United Winston Wright. Untuk skuad Korea Selatan tidak ada nama Son Heung-min di dalamnya, meskipun Tottenham Hotspur sebenarnya mengizinkan sang pemain pergi ke Tokyo. Menurut komentar dari manajer tim nasional Korea Selatan, Kim Hak-bum, hal ini dilakukan demi melindungi sang pemain dari cedera. Mesir menderita karena tidak bisa mendapatkan izin dari Liverpool untuk Mohamed Salah, selain juga Mohamed El-Neni dari Arsenal. Spanyol akan menjadi tim paling kuat di Olimpiade Tokyo setelah akan ada 6 pemain yang membela La Roja di Piala Eropa masuk ke dalam skuad.
Mereka adalah Pedri, pemain muda terbaik Euro 2020, dan kemudian Eric Garcia, Dani Olmo, Unai Simon, Mikel Oyarzabal, dan Pau Torres. Sementara itu, 3 pemain senior di dalam skuad Spanyol adalah Dani Ceballos dan Marco Asensio dari Real Madrid, serta Mikel Merino dari Real Sociedad. Dari tim Brazil, Gerson dari Marseille, striker Zenit Saint Petersburg, Malcolm, dan Pedro dari Flamengo tidak mendapatkan izin dari klubnya masing-masing. Tetapi kita masih akan melihat Dani Alves, mantan pemain Barcelona dan Juventus, dalam daftar pemain Brasil. Kemungkinan ia akan bertindak sebagai kapten. Sementara itu ada Amad Diallo, pemain Manchester United dalam skuad Pantai Gading bersama rekan satu timnya Eric Bailly. Juga Frank Kessie dari AC Milan. Prediksi siapa yang lolos ke perempat final Olimpiade. Tuan rumah Jepang dan Prancis diperkirakan akan menjadi 2 tim yang lolos ke perempat final dari grup A. Jepang karena faktor tuan rumah, sementara Le Bleu diperkirakan akan lebih baik daripada Afrika Selatan dan Meksiko. Tetapi jika ada kuda hitam dari grup A, maka itu adalah Meksiko. Dari grup B, kemungkinan besar Rumania dan Korea Selatan akan melaju ke perempat final. Sementara itu Spanyol dengan 6 pemain mantan Piala Eropa diperkirakan akan menjadi juara dari grup C, dengan Argentina yang melewati kompetisi sulit di Amerika Selatan sebagai calon terkuat berikutnya untuk lolos 8 besar. Untuk grup D, kita akan tergoda menjadikan Jerman sebagai tim paling kuat. Namun tidak ada cukup banyak pemain senior yang bisa memberi kepemimpinan. Hanya ada Nadim Amiri yang berusia 24 tahun dari Bayer Leverkusen, Maximilian Arnold, pemain 27 tahun asal Wolfsburg, dan Max Kruse, pemain Union Berlin berusia 33 tahun. Brasil dengan Dani Alves sebagai kapten dan Pantai Gading yang diperkuat oleh Amad Diallo, Eric Bailly, dan Frank Kessie lebih mungkin menjadi 2 tim yang lolos ke perempat final Olimpiade Tokyo. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.